Halo, selamat datang di podcast kampus Kisah Alumni Inspiratif Universitas Surabaya. Saya Beni Lianto, salam multikultur. Keberhasilan suatu universitas dapat diukur dari berbagai indikator. Salah satu indikator yang paling penting adalah prestasi dan kinerja dari alumninya. Nah, Universitas Surabaya telah memiliki puluhan ribu alumni tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, dengan berbagai macam profesi. Ada sebagai profesional, entrepreneur, business owner, dan juga beberapa tokoh penggerak dalam masyarakat, serta juga beberapa jabatan di dalam pemerintahan. Nah, podcast kampus ini akan mengulas dan membahas tentang kisah menarik dari para alumni Ubaya, dan kita akan banyak mendapatkan inspirasi dari para alumni Ubaya yang telah berhasil. Nah, pada edisi pertama ini, kami telah mengundang dan kedatangan seorang alumni, yaitu Pak Cahyono. Pak Cahyono Haryono, SEMBA, adalah salah satu CEO dari Vina Group dan juga chairman dari Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia. Kita langsung menyapa saja tamu kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Cahyono. Selamat pagi, salam multikultur. Salam multikultur. Terima kasih Pak Cahyono bersedia hadir memenuhi undangan kami podcast kampus pada pagi hari ini. Siap. Nah, Pak Cahyono mungkin bisa dijelaskan di awal tadi, ada beberapa posisi yang saat ini dan kegiatan yang sangat banyak dari Pak Cahyono. Baik. Silakan Pak. Terima kasih Pak Beni, sahabat terbaik juga nih. Terima kasih Pak sudah diundang dalam podcast perdana kampus kisah alumni inspiratif Universitas Surabaya. Jadi mungkin sedikit background Pak. Jadi sebagai salah satu CEO Vina, saya bergabung di Vina setelah lulus dari Ubaya, ya. Jadi alumni Tulen ini saya Pak. Yeah. Jadi saya sempat berangkat keluar sebentar Pak, ya mencari wawasan juga intinya pada saat itu, ya. Dan kembali. Jadi sebenarnya sebelum kembali nih Pak Beni, saya udah diminta oleh grup Vina, ya. Jadi istilahnya sudah, kalau bahasa Jawanya udah dicup Pak. Oh, dicup. Ya, jadi nanti Cahyono kamu pulang, salah satunya yang harus kamu datangi adalah ketemu Vina. Oh. Ya. Jadi saya secara persisnya bergabung di Vina itu Mei 93 Pak. Mei 93. Iya, Mei 93. Itu masih studi Pak ya? Saya waktu pas di interview pertama masih studi. Masih studi. Jadi saya master master degree saya di San Diego waktu itu, ya, salah satu kampus di Southern California, ya. Jadi saya senang di sana Pak, karena salah satunya orang Indonesia nggak terlalu banyak Pak. Kalau LA itu kan, waduh, kita ke daerah-daerah Monterey Park, Alhambra ketemu semua Pak, Jadi kayak seperti Little Indonesia kalau di situ, ya. Nah, tapi apa yang saya dapat dari waktu saya studi, terus bekerja dan diberikan posisi baik ya di grup Vina pada tahun 97-98, saya sudah diangkat menjadi salah satu presiden direktur Pak waktu itu. Jadi boleh dikatakan presiden termuda lah. Dan mungkin saya bisa garis bawahi juga, dan saya memang profesional murni Pak. Jadi bergabung di grup Vina, diberi kepercayaan setelah bekerja kurang lebih 4-5 tahun. Saya diberikan satu tanggung jawab yang cukup besar sebenarnya dari shareholder owner. Saya founder dari Apkrindo Jawa Timur Pak Beni. Tahun 2010-2008 Apkrindo DPP Pusat berdiri. Pada saat itu dilantik langsung oleh Gus Ipul. Beliau waktu itu wakil gubernur Jawa Timur. Ya. Karena kan sudah 13 tahun Pak. Jadi tepatnya Juni 2023 saya mengundurkan diri Pak.
Tapi teman-teman ini tidak rela saya meninggalkan, Pak. Dibuatlah dewan, Pak. Dewan Pembina. Dewan Pembina. Saya lah jadi ketua Dewan Pembina sejak Juni tahun lalu, Pak Beni. Nggak habis-habis ini ceritanya jadinya. Iya. Terima kasih. Nah, Ya. Pak Cahyono ini menarik. Kalau dilihat dari sejarah pendidikannya dulu, lulusan dari SMA Frateran ya. Frateran saya, Frateran. Pak. Setelah itu memilih Ubaya. Memilih Ubaya. Mungkin bisa diceritakan Pak. Jadi Kenapa kalau dulu? Ubaya itu sebenarnya ya kita pasti ada riset kecil-kecilan lah, Pak, Iya, ya. iya, Ya. Nah, jadi pada saat saya sebelum memilih Ubaya, saya masih ingat waktu itu SMA kita juga ada kunjungan kalau nggak salah, Pak. Ada, Pak. Kunjungan ya. Iya, jadi ada jadi diberikan yang sudah mau lulus, ini kampus, kira-kira kalian mau cari kemana? Nah, di saat saya diperkenalkan Ubaya, saya melihat bahwa memberikan apa yang ingin saya cari sebenarnya di situ, Pak. Memang dasarnya saya ini kan orang yang suka networking, Pak. Iya. Bergaul, punya banyak teman dan segalanya. Nah, saya lihat Ubaya itu memberikan kesempatan di situ, Pak. Nah, pada saat saya mengambil jurusan marketing, management waktu itu, dan lebih ke konsentrasi marketing, ternyata kan banyak juga dosen waktu itu, Pak ya. Pembimbing-pembimbingnya juga orang, sebagian juga ada yang praktisi. Praktisi. Oke. Nah, itulah yang saya cari sebenarnya, Pak. Iya, iya. Nah, saya harapkan ini juga terus dipertahankan nih, Pak Iya, Beni, ya. iya. Karena bagaimanapun foundation kita pasti dapat nih. Tapi apa yang lebih penting lagi untuk masa-masa seperti sekarang ini, kalau mereka bisa dengar langsung dari orang-orang yang memang ada di dunia kalangan itu, bisnis, wah senang sekali, Pak. Oke. Ya. Oh, jadi dulu memilih jurusan manajemen pemasaran ya? Pemasaran, Fakultas betul. Bisnis dan Ekonomika. Betul. Lulus tahun berapa, Pak? Saya lulus tuh gini, lumayan cepat sebenarnya, Pak. Lumayan Beni. cepat ya. Jadi kalau cerita terakhir, Pak, semester itu saya gabung semua, Pak. Jadi ngambil istilahnya apa tuh dulu kayak tugas akhir, Pak ya. Tugas akhir skripsi. Skripsi ya. Itu saya minta sedikit bukan dispensasi, Pak ya. Karena waktu itu saya mau ngejar 3,5 tahun saya selesai. Karena saya udah diterima di luar, Pak, waktu itu. Iya, iya, iya. Dengan ya lumayan lah, Pak, nggak jelek-jelek, ada prestasi, Pak. Ada prestasi. IPK di atas 3 terus. Iya, 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 iya. Ya. Terus saya ngelamar offering ke beberapa kampus di US, diterima. Jadi saya harus selesai, mau nggak mau saya harus selesai, Pak. Jadi sedikit kelebihan waktu itu SKS saya, Pak. Jadi saya sempat ke dekan, terus saya juga ke dosen, beberapa dosen, untuk minta kalau saya boleh kurang lebih waktu itu lebih sedikit beberapa SKS, supaya saya bisa menggenap dan selesai tepat 3,5 tahun, Pak. Iya, iya. Ya, jadi saya lulus kalau nggak salah saya 1988, 91, Pak. 91 ya, saya lulus ya. Lulusan 91. Dia cukup inilah, Pak, cukup cepat waktu itu. Ya, Karena ya. saya punya tanggung jawab pribadi sebenarnya. Saya berjanji bahwa meskipun selesai, saya ingin melihat luar juga. Dan memang kalau dikatakan zaman-zaman itu, Pak, ya Amerika tuh selalu menjadi salah satu tujuan. Ya. S2. Dan kebetulan ada 2 kampus yang waktu saat itu sudah menerima, ya. Jadi kebetulan saya memang ngambilnya di California, karena untuk kami itu lebih familiar mungkin, Pak ya. Iya, iya. Ya, kalau misalnya kita ke arah timur atau Midland itu atau Midwest itu kan juga nggak terlalu familiar. Iya, Ya. Tapi saya senang memilih San Diego waktu itu, Pak. Karena banyak juga yang bisa saya pelajari di situ, dan secara kalau kita bicara ekonominya, ya kita melihat dari pembangunan infrastruktur yang ada pada saat itu. Kalau boleh dikatakan 92 saya ke sana, itu jalan yang susun 5 sampai susun 6 aja sudah ada di San Diego ke LA-nya, Pak. Iya, iya. Nah, dengan ya kalau kita bicara mimpi itu menjadi kenyataan, dan saya punya target waktu itu, Pak. Kalau bisa saya selesai master saya juga tidak lebih dari 2 tahun. 2 tahun. Iya. Dan puji Tuhan, dan itu bisa saya selesaikan, dan saya udah dapat jaminan pekerjaan saat saya sudah pulang ke Indonesia. Iya, iya. Nah, selama kuliah di Ubaya, Ya. 3,5 tahun itu, Ya. Tadi selain masalah banyak pengajar yang praktisi, Iya, ya. juga ada apa lagi hal-hal yang kira-kira sangat membantu Pak Cahyono di dalam merintis karir dan Ya. menjalani kehidupan.
di Ubaya, Pak di ya? Ubaya, selama kuliah di Ubaya? Ya, suka duka pasti banyak, Pak. Iya, Ya, iya. tapi yang jelas kalau saya melihat banyak sampai beberapa dosen pun masih ingat saya, Pak, sampai Masih sekarang, ingat Pak. ya? Ya, Iya. dan memberikan inspirasi juga kepada kami, ya. Dan saya adalah orang yang suka belajar dari suksesnya orang, Pak. Oke. Ya. Jadi jangan pernah merasa tertekan dengan suksesnya orang, tapi kalau bisa kita ikutin apa Iya, yang mereka lakukan. Ya kalau kita bicara sekarang ada yang namanya kita melihat, ya, terus kita bisa mengamati, ya, terus kita modify apa yang mereka miliki. Nah, Ubaya menjadi salah satu kampus yang sebesar ini, Pak. Jadi banyak juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkarya sebenarnya. Itu yang saya lihat, Pak. Jadi kami tidak hanya dunia kampus itu kan kebanyakan kalau hanya yang dikatakan satu kali jalan atau kita bicara hanya berasal dari dosen ke mahasiswa itu pasti bosen banget, Pak, sekarang, Pak. Nah, Ubaya saya melihat itu tidak. Kami di-encourage waktu itu, Pak, ngomong. Dan itu menjadi dasar saya juga, Pak, waktu saya kuliah di US. Jadi anak-anak Asia termasuk Indonesia itu biasanya menjadi lokomotif. Kalau kita berbicara beberapa pelajaran, mungkin kita merasa, oh kalah deh kalau misalnya sama orang-orang yang berasal dari luar, khususnya dari Amerika, kalau kita bicara masalah presentasi. Tapi di Ubaya saya diajarin kok, Pak, itu hal itu. Iya, iya. Jadi kita berani speak up. Iya, iya. Ya, kita bukan hanya pinter misalnya, ya kebetulan kalau bicara ilmu-ilmu kayak matematika, statistik, mereka nyontohnya ke kita, Pak. Tapi kalau waktu itu, kalau buat presentasi dan segalanya, menyusun satu framework, kadang-kadang kita kalah, Pak. Nah, itu saya yang pelajarin, Pak. Iya, iya. Nah, itu yang banyak saya dapatkan pada saat saya berkecimpung di dunia kampus, khususnya di Ubaya. Nah, itu diberikan kesempatan seperti itu, Pak. Jadi ada bekal yang cukup ya untuk Cukup. lanjut ke S2 saya, Pak. Amerika ya. Dan nggak main-main, nggak, Pak. Dari Ubaya saya langsung ke US waktu itu. Iya, iya. Dan itu ternyata bekal di S1-nya cukup ya untuk melanjutkan. Betul. Dan Oke. ada beberapa dosen pada saat saya pergi pun saya masih konsultasi dan diberikan petunjuk lah, tips and trick juga. Ya gini. Dan dia sudah mengatakan memang kelemahan kita di sini. Justru kelemahan itu saya pakai, Pak. Ya meskipun kita ini kan gini, Pak. Kadang-kadang ke luar negeri kita itu harus belajar dua hal. Satu, selain belajar isi materinya, yang kedua bahasa Inggrisnya kan, Pak. Iya, betul. Bagaimana mengetahui isi dan segalanya. Itu ya kita memang harus lebih ekstra lah, Pak. Ya. Dan ya kebetulan dulu waktu kuliah di sini juga kan kuliahnya juga sampai malam, Pak, saya. Iya. Ya, kalau sudah malam kadang-kadang duduk di Fakultas Ekonomi atas melihat pemandangan kalau lagi suntuk, Pak ya. Ya, tapi kita nggak akan melakukan hal-hal yang aneh lah, Pak. Iya. Oke, berarti selain dari sisi knowledge-nya juga waktu kuliah S1 banyak terasa ya dari sisi mentalnya ya, sehingga daya juang kemandirian itu terasa ya. Betul. Dan itu sangat membantu ketika lanjut ke pendidikan. Saya harus berkata jujur begini, Pak. Kalau saya tidak punya mentality yang saya dulu dihajar di Ubaya, Pak, mungkin saya nggak berani ke Amerika. Karena saya tidak punya keluarga. Temen aja waktu itu berdua kita berangkat, Pak. Jadi kita pilih kenapa akhirnya ke San Diego, karena saya tidak mau di LA. Ya, saya tidak mau di Midwest yang saya tidak terlalu familiar. Dan berangkat itu pun karena orang tua saya bukan orang yang lulusan luar, Pak. Iya. Saya berasal kebetulan dari kota kecil di Samarinda. Ya sekarang jadi sedikit bangga lah, Pak. Jadi IKN kan, Pak, ibu kota Nusantara kan, Pak. Ya dulu kan hanya SMP-nya dulu Samarinda. Samarinda, Pak. Oh, jadi SMA-nya baru di Surabaya. Baru di Surabaya, Pak. Jadi keluarga kebetulan ayah saya udah nggak ada, ibu masih di sana, keluarga besar masih di sana. Jadi dari pertama kali pada saat saya ingin kuliah di luar, ya namanya orang tua pasti kaget. Yang concern pertama selalu mengatakan, bisa kamu, kita nggak ada punya keluarga loh, biaya juga bisa sekolahan kamu terbatas dan segalanya, ya. Karena ayah saya sendiri itu kan hanya punya toko kecil waktu itu, Pak. Ya. Nah, tapi karena sudah 3,5 tahun di sini mandiri dan segalanya dan diberi banyak foundation di Ubaya, akhirnya saya memberanikan diri, Pak. Dan waktu itu Pak Dekan juga sampai bilang gini, kamu kalau lulus ngajar dong di Ubaya. Saya digituin, Pak. Saya bilang, saya nggak janji, saya bilang Pak Dekan.
Tapi saya akan usahakan paling enggak kalau misalnya kesempatan saya pasti akan bantu. Ya. Nah, pergilah saya Pak. Namanya LA ataupun naik pesawat pertama ke Amerika kan baru pertama kali juga Pak. Transit di Hong Kong, nginep di Hong Kong, terus kita sudah booking satu hotel di daerah San Diego. Nggak taunya ternyata setelah saya tahu beberapa bulan kemudian ternyata itu daerah yang memang sebenarnya rawan Pak. Iya. Nah, tapi karena kita baru pertama kali kan tidak ada rasa takut Pak waktu itu Pak. Jadi saya tinggal di satu daerah namanya El Cajon ya. Dari nama aja mungkin Pak Benny tahu itu Hispanic area Pak. Ya, memang tidak banyak black people di sana, tapi Hispanic itu memang di daerah-daerah seperti itu. Nah, tapi saya bersyukur ya orientasinya cukup bagus. Saya akhirnya masuk ke dormitory Pak. Jadi saya bukan langsung di apartemen Pak. Jadi saya encourage anak-anak sekarang jangan langsung kalau bisa kuliah sudah disiapin semua. Jadi saya cari dormitory, saya sempat 6 bulan di dormitory Pak. Sharing room, sharing kamar mandi Pak. Kalau mandi apa cowok itu bareng rame-rame Pak. Yang nama kita orang Asia kan malu-malu juga Pak. Ya. Tapi itu belajar yang namanya mental Pak. Mentalitasnya dilatih benar ya. Benar Pak. Jadi makannya juga dijatah. Jamnya juga ada, pagi harus ngapain, dan kebetulan dormitory itu attached dengan kampus San Diego State University. Nah, 6 bulan saya sengaja Pak, 3 bulan ada beberapa teman udah nggak kuat, mereka cari apartemen, saya 6 bulan di situ, karena satu, biaya juga Pak, karena kan lebih murah kalau di dormitory. Nah, 6 bulan kemudian saya melihat bahwa saya sudah punya sesuatu yang bisa saya cari tempat di luar, karena harus cari pengalaman lagi kan Pak. Kita harus bertumbuh lah istilahnya Pak. Mungkin saya 2 tahun di dormitory. Carilah tempat di luar lain. Ya perjalanannya memang up and down tapi senang Pak saya. Iya. Nah, Pak Cahyono, kalau kita lihat kan posisi Pak Cahyono sekarang sebagai seorang CEO di salah satu Vina Group. Ya, betul. Untuk mencapai posisi itu kan ya kita kan lihatnya sekarang sudah mencapai suatu posisi puncak ya, tapi perjalanan untuk mencapai itu kan tidak mudah. Nah, mungkin apa Pak kira-kira mungkin bisa diceritakan perjalanan karier ini sampai ke posisi puncak dan mungkin hal-hal apa yang misalnya ada nilai-nilai atau value-value apa yang dipegang oleh Pak Cahyono sehingga ikut membantu mencapai posisi seperti sekarang. Oke, terima kasih Pak Benny. Jadi seperti saya sampaikan, jadi waktu sebelum saya kembali, saya udah senang Pak, udah dapat jaminan bekerja waktu itu ya. Saya pulang, tapi ya pada saat 93, kalau saya bilang, karena Vina itu berdiri itu kan 966 Pak ya. Dari founder Pak Hari Susilo ya. Dan kebetulan beliau adalah mentor saya, guru saya juga di dunia bisnis. Nah, 93 saya diminta langsung bantu salah satu adik beliau. Kalau bicara jabatan itu karena baru newbie Pak ya kalau kita itu bicara. Setelah balik ke Indonesia atau sudah balik ya. Jadi saya datang, saya diinterview lagi ya, diminta apa yang bisa saya bantu karena kebetulan kelebihan saya pada saat itu kan pasti bahasa Inggris ya. Ya, 93 kita sudah punya bisnis juga dengan luar pada saat itu. Nah, dicarilah anak-anak muda. Saya masih ingat Pak, waktu itu direkrut 5 anak muda dari US. 5 anak muda, termasuk Pak Cahyono. Termasuk saya. Dan ya, sampai sekarang tinggal saya, jujur aja Pak. Yang bertahan ya? Ya, bertahan. Nah, ini penting ini. Kenapa bisa bertahan? Jadi, saya gabung, pertama memang belum ada jabatan Pak. Ya, itu waktu gak pulang ketemu di Amerika itu ya pokoknya dibilang bahwa kamu akan diterima ya, kembali ke Indonesia itu, nanti setelah kamu pulang nanti kita bicarakan what's actually your position. Saya nggak pernah menuntut itu karena menurut saya pada saat itu saya juga riset dan akhirnya saya tahu Vina juga perusahaan makan dan kebetulan memang saya adalah orang yang suka makan Pak ya dan masuk ke itu jadi ada beberapa perusahaan sebenarnya Pak. Jadi saya mungkin nggak ngomong ada di properti juga yang sempat interview saya Pak. Ya sekarang direkturnya juga teman baik juga. Jadi saya kalau cerita sama dia, kenapa dia bilang lu nggak gabung bro dia waktu itu bilang gitu ya. Nah saya pulang, saya ditanya apa yang bisa saya berikan kepada perusahaan. Dan menurut saya yang terkesan ya itu Pak.
Yang selalu kalau saya ketemu anak muda, saya tanya, apa yang bisa kamu berikan ke perusahaan? Saya selalu tanya itu. Dan Karena dulu ditanya seperti itu ya. seperti itu, Pak. Jadi itu selalu, dan kebetulan waktu itu HRD-nya adalah memang menurut saya cukup brilian pada saat itu. Jadi sebagai anak muda saya masuk, saya tidak ditanya hal yang normatif, Pak. Misalnya hal-hal hobinya apalah, inilah kuliahnya. Enggak, Pak. Jadi saya bertanya, dia bilang, jadi bukan ditanya prestasinya waktu kinerja itu. waktu kuliah ya? Iya, dia tanya apa yang bisa kamu berikan kepada perusahaan ini kalau kamu benar-benar sudah bergabung. Karena saya sudah bergabung waktu itu, Pak. Saya sudah dapat surat sebenarnya. Kalau benar bergabung, karena dianggap saya belum benar-benar kan, Pak. Ya saya cerita lah, Pak. Saya bilang karena pasti saya harus belajar. Masa orientasi untuk saya penting. Saya bilang kalau enggak saya tidak bisa memberikan sesuatu dari diri saya. Ya mungkin jawaban saya mungkin membuat dia terkesan juga, Pak. Akhirnya saya langsung diberikan di posisi yang langsung membantu salah satu ownernya Vina, Pak. Saya juga tidak pernah meminta jabatan itu. Jadi artinya pada saat saya masuk, saya itu sudah langsung masuk ke level yang lumayan. Lumayan ya, itu sudah apa? Sudah, middle ya sudah middle up, Pak, sebenarnya. Ya, jadi pada saat itu saya di masih usia berapa itu, Pak? Kalau 93 itu berarti kan masih 24 lebih, Pak. Masih saya. 24 tahun lebih, ya. Luar biasa. Ya. Jadi belum 25 genap, Pak. Saya kalau hitungannya kan harusnya 94 tuh 94, sebenarnya saya kelahiran Juli, Pak. Jadi saya gabung itu Mei 93. Nah, dari situlah akhirnya diberi kesempatan, Pak. Kalau tanya kerjanya apa, kalau Pak Beni tanya, serabutan, Pak. Ya pokoknya kalau misalnya ada dokumen, ada koresponden, owner beberapa itu minta saya untuk menjawab. Jadi saya itu dulu menjawab semua pertanyaan. Dan saya syukuri itu, Pak. Jadi saya bisa tahu apa yang dilakukan oleh perusahaan dalam waktu yang sangat sempit. Karena kan sebelum saya menjawab kan saya harus belajar dulu semuanya. Saya harus mengetahui dulu apa yang terjadi di perusahaan. Nah kebetulan saya diminta untuk akhirnya saya dikasih jabatan lah, Pak. Jadi business development khusus untuk barang-barang yang kita import dari luar negeri, Pak. Itu pekerjaan saya pertama, Pak. Jadi belum ada jabatan secara struktur sebenarnya pada saat itu, belum diberikan. Nah, berjalannya waktu, akhirnya karena sering berinteraksi dengan salah satu adik dari Pak Hari Susilo, terus otomatis saya sering ketemu juga dengan Pak Hari Susilo. Beliau adalah orang yang seperti saya katakan mentor, sangat memberikan bukan hanya kalau kita bicara pekerjaan dalam artian harian, Pak, tapi juga memberikan filosofi hidup beliau itu. Nah, itulah yang akhirnya banyak saya gali juga dari beliau dan memberikan saya semangat untuk belajar lebih, Pak. Sebelum role modelnya Pak Hari ini, Pak. Pak Hari. Jadi sebenarnya keluarga itu memberi role model, tapi saya memang tertuju ke Pak Hari Susilo. Pak Hari Susilo, ya. Karena kalau Pak Beni tahu 1966 beliaulah yang sebenarnya membuild up, membangun as a founder ya. Vina Group ini, ya. Dari yang kota kecil Sidoarjo bisa seperti global company. Pada tahun 93 waktu saya bergabung, saya sudah melihat satu prestasi yang besar, Pak. Ya, kalau pada saat itu kalau kita bicara sudah masuk 100 top company, Pak. Waktu itu di bidang kuliner, di bidang industri makanan. Ya. Nah, itu yang membuat saya bilang, kok bisa ya, gitu loh, Pak. Saya itu kalau misalnya itu saya selalu cari tahu why-nya apa nih. Sesuatu itu pasti ada sesuatu yang berada di belakangnya. Nah, saya gali terus, saya ya boleh katakan akhirnya diberi jabatan. Pada saat itu jabatan saya udah lumayan lah, Pak, assistant to the director, Pak. Itu jabatan pertama saya di kartu nama saya, masih saya simpen, Pak, itu. Karena nggak ada yang manajemen trainee di sana, Pak. Assistant to President Director. Nah, saya bantu banyak, terus diberi kepercayaan sebagai asisten. Presiden Direktur kebetulan waktu itu langsung adanya Pak Hari. Lama-lama dilihat setelah saya mendampingi beliau, Pak, kurang lebih 4 tahun lebih, saya dipanggil Pak Hari Susilo. Cahyo, kamu nih sering saya lihat lah, dia bilang. Saya tanya, apa nih Pak, kok dipanggil mendadak? Dipanggil ke rumah, Pak, saya. Di Surabaya? Waktu itu Surabaya. Beliau masih punya rumah sampai sekarang meskipun mungkin 99% waktu di Singapura, masih punya rumah di Kapuas, Pak, di Surabaya. Terus saya bilang, saya mau challenge kamu. Saya mau kasih kamu jabatan dari asisten direktur, kamu saya minta untuk menggantikan adik saya. Kaget, Pak, saya, Pak. Jadi shock.
saya profesional murni. Banyak yang mengira itu saya keluarga, Pak. Banyak yang mengira saya keluarga. Kok bisa sih lu jadi presiden direktur gitu kan? Kalau sekarang ditanya sama teman-teman, ya saya cerita, ya saya selama 4 tahun itu memberikan, boleh dikatakan yang saya punya untuk company. Memang itu boleh dikatakan berat, Pak. Kenapa saya bilang berat? Pada saat itu saya juga 94 kan baru menikah pada saat itu, Pak. 96 punya anak, dan itu boleh kan traveling saya itu banyak sekali. Dan saya mentalita itu memang di Vina itu di apa istilahnya bukan tidak dihargai, Pak ya, tapi kami memang diuji. Saya masih ingat pada saat putra saya masih umur 2 minggu, Pak. Saya pulang itu cuma ganti koper, Pak. Oh, harus pergi lagi. Harus pergi lagi. Jadi saya bilang bercanda sama bos saya bilang ini mungkin anak saya habisnya lupa sama saya bilang. Nah, itu yang terjadi. Tapi itu saya syukuri, Pak, ya. Artinya memang itu ada perjalanan yang harus saya lakukan. Kembali lagi setelah dipanggil oleh Pak Hari, saya diberikan, saya udah pastikan, saya udah tentukan ya, kalau dulu Pak Hari kalau ngomong sesuatu, adiknya senior director pun harus nurut, Pak. Iya. Jadi 97 saya diangkat menjadi presiden direktur PT Pangan Lestari, Pak. Pangan Lestari. Setelah 4 tahun berkarya, kaget Pak, tidak Sangat ada yang cepat ya. Ya menurut saya sangat cepat, sangat Pak. cepat. Karena Langsung usia saya kan masih belum 29 waktu itu, Pak. belum 29 sudah posisinya presiden direktur. Ya. Luar biasa, ya. Ya. 1 tahun kemudian saya ditantang lagi menjadi direktur Sekar Laut, Pak. Jadi dalam 2 tahun saya diminta untuk megang 2 perusahaan. Kebetulan kalau di Sekar Laut saya menjadi direktur komersial untuk me-overseas penjualan waktu itu, Pak. Iya. Tapi di Pangan Lestari saya mimpin satu organisasi lengkap. Nah, pasti kalau baru itu kan ya banyak juga lah, Pak, challenge ya. Iya. Silakan nanti kalau Bapak ini mau tanya, waduh ini cerita nostalgia. Tadi menarik, ternyata Pak Hari Susilo kan sebagai role model ya. Ya. Banyak belajar tentang filosofi hidup. Betul. Nah, betul. mungkin apa Pak kira-kira mungkin 1-2 filosofi hidup yang penting yang dipegang sehingga juga sangat membantu dalam perjalanan karier. Gini, kalau Pak Hari Susilo itu selalu mengatakan bahwa melakukan segala sesuatu awali dengan doa, Pak. Awali dengan doa. Oke, Oh, itu menarik. satu. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu. Kebetulan Pak Hari Susilo itu dekat sekali dengan ibunya. Dan akhirnya pada tahun berapa kita merayakan 50 tahun ulang tahun kita Pak Hari mengeluarkan satu buku. Di situ dia cerita tentang ibunya, Pak. Oh, oke. Ya, jadi dia bilang blessing itu akan terjadi ya selain kita berdoa tadi. Iya. Itu kalau misalnya ibu sudah memberikan, itu pasti ada. Jadi saya selalu melihat bahwa kedekatan beliau itu bukan hanya dari bisnis secara global, Pak ya, tapi nilai-nilai ya keluarga yang dia tekankan kepada kita itu sangat besar. Ya. Oke. Jadi landasan doa dan orang tua beliau, ibunya itu, Pak, ya itu saya lihat adalah menjadi sesuatu yang memberikan kita kekuatan untuk maju, Pak. Kalau kita melihat itu, udahlah, Pak, yang lainnya harus kita bisa lalui lah kalau menurut saya, Pak. Dan itu dijalani oleh Pak Cahyono ya? Saya sampai sekarang jalani. Ya. Mulailah segala sesuatu dengan doa. Ya. Artinya kita berserah pada Tuhan. Betul. Dan kedua, kita jangan lupa harus menghormati orang tua kita. Ya. Jadi kompleks kalau kita berbicara, memang doa, keluarga, dan usaha itu harus berjalan seiring. Itu yang saya lihat. Seimbang ya? Seimbang, betul. Oke. Setuju saya, Pak. Jangan kita cuma bekerja saja, bekerja keras, tapi mengabaikan betul hal-hal seperti itu ya. Betul. Oke, betul. luar biasa ya. Satu pencapaian yang sangat sempurna. Jadi selain mencapai posisi top manajemen yang sangat cepat, dan juga tetap mengandalkan Tuhan dengan selalu berdoa, kemudian keluarga yang harmonis ya, turut mendukung. Betul, ya. Itu jadi, harus, Pak, itu harus ditawar itu. Berarti keluarga ini punya peran penting juga ya dalam pencapaian karir, Pak. Betul. Oke. Betul sekali. Oke, baik, Pak. Sekarang kita mungkin menarik ini, Pak. Saya mungkin menunjukkan sedikit. Kan Universitas Surabaya ini dikenal sebagai kampus yang
lebih mengutamakan pendidikan karakter. Betul, Ya, saya setuju pendidikan tuh, Pak. karakter. Tadi Nah, saya ini- bilang mental tadi itu, Pak. Ya, ini ada satu quotes yang menarik dari Billy Graham yang juga banyak dipakai dalam pendidikan karakter di Ubaya, Ya. ya kan? Di sini katakan, when wealth is lost, nothing is lost. Wah, Ya, when health is lost, something is lost. When character is lost, all is lost. Everything is lost. wah, Nah, it's very good. bagaimana kalau menurut Mm-mm. Pak Cahyono, benar Ya. nggak ini? Saya setuju banget, Pak. Karena karakter itu kan berbicara tentang foundation seseorang. Ya, ya. Ya, kita bisa, saya secara pribadi bisa hari ini karena base-nya atau foundation itu adalah kita tidak bisa, artinya gini Pak, memberikan kepura-puraan juga ya, karena itu tidak akan lama Pak biasanya. Betul, ya. betul. Nah, kalau kita sudah punya karakter yang menjadi tombak kita, ujung dan foundation kita, saya yakin sampai kapanpun itu tidak akan hilang Pak, seperti ini katakan. Betul. Nah, kesehatan seperti dikatakan, kekayaan dan segalanya. Ya, kalau kita punya satu karakter, sebenarnya overwhelming-nya itu adalah kita bisa mengovercome semuanya. Betul, Ya. betul. Nah, saya belajar itu Pak, seperti yang tadi disampaikan Pak Beni. Ya, di Vina kami juga. Kenapa kalau teman-teman atau sahabat bertanya, kok bisa bertahan Pak? Karena saya belajar banyak ya. Dan sebagai seseorang, karakter saya dihargai ya. Dan mereka juga ingin menumbuhkan orang itu yang punya mentalitas atau karakter yang ingin bertumbuh juga, Ingin Pak. bertumbuh. Oke. Ya, kalau dibicarakan seperti ini, Pak, banyak orang merasa bahwa di satu perusahaan mereka menjadi senioritas karena tahunnya bekerja, Pak. Saya tidak menilai seperti itu, Pak. Oke. Ya, jadi kalau misalnya dia 2-3 tahun punya karakter yang bagus, dan itu saya selalu lihat. Saya baru mengeluarkan 2 orang senior saya, Pak. Ya, karena karakter Oke. yang kurang baik. Ya, Oke. Ya. meskipun saya perlu orang itu, tapi kalau misalnya seseorang yang punya karakter seperti itu, punya sifat yang seperti itu saya pertahankan, apa yang saya sudah bangun di PT Pangalestari, Pak, selama 31 tahun saya di sini, itu akan rusak. Ya, ya. Jadi, pertama yang saya lihat, itu bukan karena dia jago jualan, Iya, iya. dia hanya jago manage orang, tapi karakter dan sifatnya itu menjadi dasar, Pak. Oke. Jadi kemarin saya sampai buat satu call meeting di Jakarta karena saya harus mengambil keputusan dan itu pasti struggling, Pak. Iya, iya. Ya, tapi saya percaya yang kata-kata ini dan baru saya lakukan karena karakternya dia lost, Pak. Oke. Daripada all is lost, Iya, iya. saya terpaksa harus mengeluarkan mereka, Pak. Jadi karakter sangat penting ya. Penting, Pak. Dan ini Vina bukan bicara masalah prestasi kerja, Pak. Ya, saya boleh assure itu. Ya, jadi banyak orang kadang-kadang itu kan abuse power, Pak. Iya, iya. Ya, jabatan. Dan sebagai mereka yang kadang-kadang sudah enak di posisinya, itu kadang-kadang lupa. Pada saat mereka kita angkat, salah satu yang kita membuat dia itu kan karena karakter dia juga, Pak. Menjadi satu leader. Iya, iya. Tapi kalau sudah posisi tersebut, nah itulah taruhannya, Pak. Sanggup nggak kamu sebenarnya mendapatkan jabatan tersebut? Nah, jadi pencabatan itu jadi ujian juga ya? Ujian, Pak. Jadi kadang-kadang, ya seperti saya, Pak, kadang kalau Pak Beni tanya dari 97-98, saya sudah jadi presiden direktur Makanya. Pangalestari sampai saat ini, Pak. Jadi Kalau boleh- masih usia 24 ya? 28 ya? itu. Sudah menduduki posisi presiden direktur. Direktur. Nah, masih Iya. sangat muda, luar biasa. Usia berapa itu? Betul, 97. Ya betul, Pak. Saya 69, 28, betul. 28 ya Pak, sudah menduduki posisi Presiden presiden direktur. direktur, luar biasa. Dan kalau Pak Beni tanya, kok bisa Pak Cahyo? Ya, saya selalu memberikan yang terbaik untuk Gitu perusahaan. ya. Memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Kadang-kadang, itu kan sangat subjektif Pak Cahyo. Memberikan terbaik itu adalah apa kalau menurut saya, ya. Di level-level tertentu kita, ya, kita memang ada punya tanggung jawab, Pak, yang harus kita diberikan. Jadi pada saat di posisi saya seperti ini, selama saya menjadi itu, menurut saya itu decision maker itu is a very important, Pak. Decision maker ya. Ya. Jadi, nah,
itulah yang saya dapat juga dari Kemampuan foundation. untuk membuat keputusan ya. Betul. Iya. Karena kalau kita sudah di posisi itu, Pak, kalau misal keputusan tidak kita pernah lakukan, Pak, bagaimana ya kebetulan orang di bawah saya sekarang kan hampir 1.000 lebih, Pak. Dimulai daripada saat saya mulai itu juga hanya cuma 100 orang, 200, 300, 400, sekarang sudah 1.100. Kalau decision itu tidak dilakukan dari atas, ya, itu yang bawah pasti akan nunggu semua, Pak. Ya, contoh banyak, Pak. Jadi kalau misalnya itu putusan itu kan pasti ada yang baik dan tidak baik untuk sebagian orang, Pak. Iya. Tidak Tapi bisa menyenangkan semua orang. saya percaya itu, Pak. Jadi kalau misalnya kita mengambil satu putusan dan itu harus kita lakukan, harus kita ambil, Pak. Perkara itu nanti menurut orang, bukan menurut saya, Pak. Iya. Itu tidak menyenangkan, tapi menurut saya itu adalah hal yang paling baik untuk kita lakukan bersama. Saya ambil, Pak. Ya. Tapi puji Tuhan sampai saat ini ya putusan yang mungkin saya kalau udah ambil putusan udah surat keputusan atau putusan decision maker dan segalanya ya bisa berjalan tetap baik lah, Pak. Dan memang saya adalah orang yang jarang tipe yang lama memberi jawaban, Pak. Oke. Ya. Jadi kecepatan membuat keputusan ya. Coba memberi keputusan karena kalau saya bilang pending aja hal misalnya dari orang saya itu sudah menjadi sesuatu yang akhirnya dominan efeknya panjang, Pak Benny. Itu yang saya hindari. Iya. Nah ini kan banyak alumni, juga mungkin masih mahasiswa ingin dapat gambaran. Gimana masih usia muda sudah bisa menduduki posisi yang sangat penting. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana bisa tetap bertahan sehingga kinerja hingga saat ini sudah berapa? 31 tahun, Pak ya? Ya, saya 31 tahun menjabati Presiden Direktur. Presiden Direktur. Suatu jangka waktu yang sangat panjang dan terus menghasilkan banyak prestasi-prestasi yang luar biasa. Nah, mungkin apa Pak kira-kira yang bisa menjadi kayak semacam tip and trick bagi para alumni dan mahasiswa? Awal tadi, Pak, hidup itu memang harus ada balance ya, Pak ya. Hidup harus balance ya. Kita tuh harus balance ya. Artinya kenapa saya juga akhirnya menjadi chairman ya, karena saya melihat bahwa dunia itu pasti banyak yang bisa saya lihat kalau saya menjadi satu punya posisi di organisasi ini juga. Organisasi. Kebetulan ada hubungan nggak ya? Hubungan banget, Pak, kalau saya hubungan bilang. Banget ya. Karena kebetulan kan Pangan Lestari, Vina Group itu kan mendistribusikan makanan. Bahan, raw material dan segalanya. Nah, kebetulan menjadi chairman kafe restoran Jawa Timur, benefit banget, Pak. Jadi apapun restoran yang baru buka, saya selalu kan diundang, Pak. Iya. Nah, ini salah satu juga yang mungkin saya bisa share. Kalau saya diundang, saya selalu bayar, Pak. Iya. Jadi sampai sekarang saya titip kepada ketua baru juga. Kalau kita diundang oleh siapapun, jangan minta gratis. Kafe dan restoran ya? Ya, kita kan sering diundang, Pak. Anggota berarti ya? Anggota ngundang. Mereka kan pasti ngundang. Ngundang itu kan gratis, Pak. Iya. Saya bilang, kamu kasih diskon. Karena mengundang kami datang, kami sudah dihargai. Kami harus bayar. Terserah mau didiskon berapa, tapi kami tetap harus bayar. Nah, itu salah satu pesan ya, supaya teman-teman ini punya satu karakter. Kamu juga sebagai bagian komite, pengurus, kalian juga punya sesuatu yang bisa dihargai oleh anggota. Bahwa memang organisasi ini ingin memberikan benefit kepada anggota. Jadi jangan restoran buka terus lu makan rame-rame, habis itu bye-bye lu pulang. Iya. Saya nggak mau itu, Pak. Nah, kembali lagi, Pak, tadi. Jadi kalau misalnya bicara dari tahun 97-98 saya menjadi Presiden Direktur, bagaimana bisa tercapai? Ya, selain memberikan terbaik, saya juga selalu mengambil challenge, Pak, to be honest. Saya suka sesuatu yang kadang-kadang susah gitu, saya ambil dan saya ingin pelajarin sebenarnya, Pak. Berani mengambil sebuah tantangan ya. Oke. Dan itu terjadi, Pak. Jadi ada beberapa kali saya ambil, mungkin diamatin juga oleh Pak Hari Susilo. Dan itu kan ada resiko, Pak ya? Ada resiko. Bisa berhasil, bisa gagal. Ada resiko juga yang pernah saya juga sempat ditahan, Pak, sebenarnya. Oh iya? Itu ada cerita lagi tuh, Pak. Itu juga stressful juga. Ya, tapi itu adalah bagian dari perjalanan. Ya, karena saya berani mengambil posisi, artinya
ya menjadi seseorang itu kan tidak bisa pada saat ditanya siapa ownernya Vina, saya langsung lempar Pak. Jadi saya istilahnya waktu itu sempat jadi bumper juga lah Pak. Iya, Karena iya, dengan iya. posisi saya cukup di posisi saya saja. Ya. Nah, 97-98 saya jalan, terus banyak yang dilakukan. Mungkin Pak Beni masih ingat pada saat itu Krismon Pak ya. 98 ya, Krismon, ya. Ya, dan itu menjadi titik balik juga untuk saya. Pada saat itu saya baru diangkat jadi presiden direktur juga, Pak. Dengan usia muda, itu mungkin sudah mulai masuk usia ke 29 waktu itu, Krismon. Iya. Baru, istilahnya orang baru jabat setahun, sudah dapat challenge seperti itu. Tantangan besar itu, dan saya masih ingat kita harus bicara dengan investor, Pak. Jadi usia 28-29 itu saya harus roadshow dengan owner, ya, ketemu investor kita ataupun bank waktu itu, ya, ke Jakarta Pak. Kita harus siapin presentasi, stressful banget Pak, karena saya nggak pernah ngalamin itu, ya, karena saya berpikir dengan posisi saya waktu itu saya bisa menjalani dengan baik gitu kan. Nah ini adalah di luar. Artinya kalau kita bicara pada saat itu mendapatkan fasilitas, misalnya pinjaman dan segalanya kan, saya tidak ikut tanda tangan kalau saya mau cuek waktu itu Pak. Tapi kan karena saya sudah waktu itu jadi presiden direktur dan itu menjadi beban saya, bagian daripada PT yang saya pimpin, ya saya harus maju. Ya, itu boleh dikatakan Pak, saya jarang pulang rumah waktu itu Pak, karena saya masih ingat di satu hotel di pusat kota, semua pemegang saham luar, terus yang memberikan pinjaman, itu tinggal di situ Pak. Jadi kita harus meyakinkan mereka untuk bisa memberikan nafas lah pada saat itu Pak. Memperpanjang, merestructure lah Pak bahasanya waktu itu, supaya kita tidak dianggap pilot waktu itu. Jadi kalau Pak Beni tanya apa, ya itu Pak salah satu yang saya lalui dengan usia yang belum 30 waktu itu Pak. Jadi kerja keras juga ya Pak ya? Kerja keras Pak. Jadi nggak ada enaknya waktu itu awal-awal Pak, setahun setelah menjadi presiden, saya harus, ya mungkin pada saat itu sebagian daripada yang memberi fasilitas kepada kami juga mungkin ketawa ya Pak ya. Wah ini tuh anak muda sekali yang diberi kepercayaan waktu itu Pak. Ya tapi saya memberanikan diri Pak. Ya semua itu kan dilihat pada saat kita bersuara. Datang dengan owner untuk bernegosiasi ya dengan investor. Saya jadi presiden salah satu yang mendapat fasilitas kan Pak waktu itu. Jadi saya harus memberikan prestasi. Apa yang akan saya lakukan, bagaimana saya harus recovery dalam waktu 5 tahun, 10 tahun, bagaimana saya harus memberikan kepastian kepada mereka bahwa bisnis saya itu berjalan dengan baik. Ya. Nah, itu yang saya berikan, Pak. Jadi sebenarnya kalau kita balik lagi, apa sih yang membuat dan sampai sekarang saya masih kuat itu ya karena kita belajar sesuatu yang sangat mendasar. Foundation tadi. Dan saya sangat senang ini, padahal nggak janjian nih sama Bapak ini. Karakter itu yang saya dapat, Pak. Betul. Setelah itu saya di Ubaya, dari kota kecil dan segalanya, dari Frateran terus saya ke Ubaya, itu kan saya sudah diberikan oleh orang tua bahwa ayo kamu harus belajar, ya. Dan saya tantang lagi orang tua saya keluar negeri, karena waktu itu ya biasanya kan kalau gini Pak, SMA S1 mungkin sudah langsung kerja kan Pak. Iya biasanya kerja. Ya, saya minta boleh nggak saya disekolahkan lagi di sana, tapi orang tua mengatakan saya paling punya uang segini nih. Iya. Cuma punya toko Pak di Kalimantan Timur. Ya saya ambil tantangan itu. Ya saya aplikasikan. Orang tua senang Pak, mendukung sekali ya. Saya masih ingat kalau saya tiba-tiba di interview di koran tuh ayah saya dengan bangga telepon saya, kamu masuk koran ya? Itu satu ada kebanggaan tersendiri. Itu bisa membanggakan orang tua menjadi. Saya kadang-kadang tuh melihat bahwa ternyata sebegininya orang tua saya mendukung saya. Iya. Jadi kalau misalnya nanti masuk koran lagi, dia clipping Pak. Jadi kalau saya pulang ke Kalimantan Samarinda, dia tunjukin Pak. Itu kan tidak ternilai Pak. Padahal itu hal yang kecil Pak, cuma menggunting dan mengclipping. Tapi sebagai anak saya melihat wah gila ya orang tua saya mau melakukan itu. Iya, luar biasa. Ya. Nah itu yang memberi semangat. Itu menjadi semangat Pak sebenarnya. Saya jadi akhirnya terpacu. Saya ingin membanggakan orang tua saya juga. Ingin membanggakan orang tua. Oke. Jadi itu sangat mungkin sangat penting ya dalam betul. Kita meniti karir ya. Betul. Jadi kita ingin supaya orang tua kita bangga, maka kita harus bekerja sebaik mungkin. Itu yang saya lakukan Pak di awal-awal. Nah, perjalanan waktu lagi Pak, 2002 mungkin Pak Beni masih ingat, 4 tahun kemudian kita ada juga
ya hiccup ya, kondisi perekonomian Indonesia juga. Sama juga Pak, perjalanan itu juga kita lalui. Ya Pak, saya juga waktu itu juga cukup stres. Mungkin Pak Benny masih ingat saya jadi business development untuk barang-barang import. Iya, iya. Itu uang tiba-tiba kita menjadi Nilainya sangat nilainya jadi ya seperti sekarang lah Pak Iya, sebenarnya. iya, seperti sekarang Tapi ya. kan sekarang sudah nggak kaget-kaget lah kan Pak. Betul. Dulu kan Iya. kita kaget Pak. Kaget, Dari iya, yang iya. 5.000, 6.000 tuh wah, sampai itu. Nah itu saya kan harus melakukan restructuring juga Pak waktu itu. Jadi banyak kesempatan yang saya dapat ya. Mental itu jadi kesempatan belajar juga. Belajar Pak saya Pak. Belajar. Sampai sekarang pun saya belajar Pak. Ya, Sampai sekarang. Ya mau belajar. Jadi kalau misalnya tim bawa produk baru, saya bilang kirim satu set ke kantor. Saya pelajarin Pak. Saya browsing, saya lihat, saya buat footnote kecil. Saya punya catatan buku kecil Pak. Iya, iya. Ya yang saya selalu bawa di sini. Ya itu saya tulis. Apa sih yang penting di situ. Nah karena kalau misalnya kita nggak belajar, kita kalah Pak sama anak-anak ini. Iya, iya. Ya. Nah, ini yang saya selalu tekankan ya kepada direksi saya juga. Jadi salah satu hal yang sangat mendukung penting bagi karier ini adalah jangan pernah berhenti belajar. Betul. Harus terus belajar. Harus. Ya? Nah, ini penting. Faru. Jadi tidak pernah ya belajar secara formalitas, formal dan segala itu Iya, perlu. iya, iya. Perlu ya. Ya, jangan pernah stop lah menurut Jangan saya. Pak. pernah stop belajar. Ya, betul. Ya, ya. Nah, ini satu hal yang menarik bahwa Vina Group ini terus melakukan banyak inovasi. Betul. Dan peran dari Pak Cahyono sangat besar dalam proses inovasi dan sampai mendirikan Innovation Center dan lain sebagainya. Betul. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh produk ya Pak ya. dari Vina Group. Mungkin bisa cerita Pak, kira-kira gimana Pak proses inovasinya? Jadi kalau misal dilihat di sini, basic memang kalau kita bicara Vina Group itu adalah kerupuk Pak ya. Jadi kerupuk ya terkenal kerupuk terkenal itu jadi basic. Tapi saat ini kan kita sudah mengembangkan banyak sekali produk Pak. Kalau kita bicara secara SKU, jadi unit dari produk kita itu mungkin lebih dari 1.000 SKU sekarang. 1.000. Wow. Ya. Nah, sambal itu dijalankan 2012 ya dari salah satu owner ya. Saya masih ingat waktu pas dia buat itu saya dipanggil makan sambal Pak. Menurut kamu enak nggak nih? Sambal ya. Ini ada terasi. Sambal terasi. Iya. Nah, kalau kerupuk ini memang dari keluarga Vina yang sudah lama, tapi inovasinya sekarang itu dibuat kerupuk mateng, dibuat kerupuk yang punya rasa, dibuat dibuat snack Pak. Dan inovasi yang terakhir kita buat kerupuk yang kecil Pak packagingnya. Jadi itu untuk membantu packaging kecil biasa dimasukkan dalam kotak makanan. Saya termasuk yang paling senang makan itu. Jadi kalau saya kebetulan makan dos gitu, kalau ada kerupuk ini itu yang saya makan dulu. Terima kasih Pak Benny. Ya jadi gini, kita sebenarnya memberikan kenyamanan kepada teman-teman juga karena saya belajar juga dari teman-teman catering, Pak. Ya, jadi kebetulan kita juga ikut asosiasi pengusaha jasa boga, ya. Ya, itu juga sering ngomong, Pak Cahyo kalau kita beri kerupuk kan kita masih goreng, beli minyak lagi. Buatin dong Pak sesuatu yang sudah kita tinggal beli. Tapi saya langsung bilang, tapi saya branding loh nih. Loh nggak apa-apa Pak, justru kami dengan kerupuk Vina, customer kita suka Pak. Oke, iya. Kan terjamin. Jadi dulu mereka mungkin kan pakai plastik sendiri Pak. Betul. Goreng sendiri karena mungkin mau hemat. Betul. Tapi ternyata kan lebih mahal. Satu, rawan, misalnya saya bukan bicara negatifnya Pak ya. Mungkin kalau karyawan pas dia lagi goreng lapar kan dia bisa makan juga Pak langsung misalnya. Terus minyak juga kan Pak. Iya. Prosesnya. Iya. Belum rasanya. Nah, belum rasa konsistensinya. Iya, betul. Nah, dengan kita buat seperti itu, dan itu sangat ekonomis Pak. Jadi boleh dikatakan kalau misalnya teman-teman itu waktu saya launching produk itu, waktu itu awal Pak, itu saya launching cuma dengan 500 perak Pak. Sudah dapat packaging metal. Iya. Sekarang karena sudah ya bahan material packagingnya metallized Pak ya, supaya bisa tahan lama di atas 3 bulan. Itu baru saya jual sekarang masih di bawah 650 Pak. 650 per pack. Oh. Jadi teman-teman itu kalau misalnya dia jual misalnya kotakan itu Pak ya, jadi catering itu mereka misal jual 20.000, 25.000. Itu cuma sekitar 2%, 3% dari mereka punya kos Pak. Dan mereka sangat senang. Nah, itu salah satu inovasi yang kita lakukan. Sambal juga banyak, terus produk-produk baru juga banyak sekali, Pak. Iya. Ya, ini yang kita terus tidak pernah berhenti lah, Pak. Harus punya satu produk baru. Luar biasa. Nah,
di tengah kesibukan Bapak Ya. sebagai top manajemen di Vina Group, juga aktif di Asosiasi Pengusaha Kafe dan Ya. Restoran Indonesia, Bapak saya lihat punya banyak sekali kegiatan dan aktivitas. Ya, bahkan juga aktif sebagai pengurus aktif di kegiatan spiritual, ya. Iya. Sikap Pemudaan di Gereja Katolik, Iya, iya, ya. iya. Kemudian berbagai aktivitas lain, bahkan menjadi dosen di Yes. berbagai tempat, ya. Iya. Ya, otomatis di Ubaya juga, Oh, Pak, ya. pasti, Pak. Pak Beni harus. Iya, iya. Nah, Pak, ke depan ini kira-kira apa, Pak, rencana-rencana yang Ya, sedang disiapkan baik di Vina Group dan mungkin juga apa yang bisa dikerjasamakan dengan Ubaya, Pak? baik. Saya bersyukur, Pak, ya, mungkin ya bisa saya ceritakan ke Pak Beni juga, ya. Iya. Tahun lalu PT Pangan Lestari, Pak, di bawah saya, kita ada investor, Pak. Partner dari Jepang, Pak. Dari Jepang, ya. Ya, saya nggak masalah, Pak, ya, mungkin ngomong namanya, karena itu biar bisa menjadi berita kebanggaan kita semua di Ubaya juga, ya. Satu perusahaan yang namanya Mitsui, ya. Mitsui, Tapi ya. bukan Mitsui, Pak, ya. Kalau Mitsui itu es krim, Pak, itu ya. Oh, iya, iya. Mitsui & Co dari Jepang, perusahaan kalau saya bicara bukan multi internasional, multi global company kalau ini, Pak. Global. Mereka punya 16 bisnis unit. Turnovernya yang kalau saya bilang kata itu bisa dilihat kalau nggak salah itu kurang lebih 1.400 triliun, Pak, setahun. Ya, 1.400 triliun, punya bisnis unit 15, 16 bisnis unit. Oktober 16, Pak, kemarin saya merayakan 1 tahun saya punya partner Jepang, Pak. Jadi Oktober 16 2023, 2023, ya. Mitsui itu kerjasama dengan PT kami, Pak. Mereka mengambil kurang lebih 22%, ya. Sebenarnya minta lebih, Pak. Tapi kami tidak mau, ya, supaya majority decision itu masih di kita, ya. Iya. Dan kita menjadi bagian keluarga besar Mitsui. Kemarin barusan di-announce setelah setahun, ya, di-announce menjadi bagian secara resmi, ya, karena dia lihat setahun itu, Pak, dari Mitsui. Jadi kalau misalnya Mitsui Co itu ada PT Pangan Lestari, Pak. PT Pangan Lestari, ya. Nanti artikelnya saya kirim ke Bapak, ya. Iya, iya. Nah, PT Pangan Lestari presiden kebetulan saya, Pak. Jadi saya pada saat diberikan itu saya sangat bangga, ya, bahwa di usia saya, jadi kalau kita bicara tahun lalu, Pak, itu kami mendapat satu bukan suntikan dana secara harafiah, Pak, tapi kita akan bangun satu logistik, ya, distribution center di Jakarta yang sangat terintegrated, Pak. Nah, itu yang menjadi tantangan saya Ke depan, ya. ke depan. Jadi kalau misalnya, Pak, apa yang akan dilakukan, sampai istri saya bilang, saya kira kamu akan sudah mulai mikirin pensiun, dia bilang. Jadi pada tahun lalu terekspos di beberapa media, dia bilang, wah, saya rasa kamu nggak akan berhenti ini. Tapi ya itulah, Pak. Kata-kata itu kan menjadi dukungan juga sebenarnya, ya kan? Iya. Karena kata-kata dia bilang, saya rasa kamu nggak akan berhenti. Jadi dia sudah siap sebenarnya, Pak, bahwa saya akan lebih. Nah, memang ternyata seperti itu, Pak. Jadi setahun ini yang mungkin kalau ke Jepang juga jarang saya dulu, Pak. Tahun ini aja saya udah hampir 2 kali ke Jepang. Tanggal 4-9 November saya akan ada trip ke Mitsui China, ya. Iya. Awal Januari saya harus ke Jepang lagi, Pak, ya. Nah, itu satu yang saya pikir Tuhan tuh baik, Pak. Ya, saya pikir pada saat mungkin usia seperti ini, ya seharusnya sudah mulai ngomong cucu kan, Pak, ya. Tapi saya diberikan tantangan lagi, ya. Dan saya yakin itu tidak ada lepas tangan dari Tuhan, Pak. Ketika kita berpikir, kok bisa ya? Sebanyak teman-teman mengatakan, kok bisa Mitsui ngelirik kamu? Itu yang ditanyakan, Pak. Saya bilang ya kita seling melakukan eksebisi, Jepang datang mungkin, partner datang, terus kita diapresiasi, kita melakukan selalu 100%, terbaik dan segalanya. Dan saya selalu minta tim itu sekompak mungkin. Kita pada saat di due diligence, Pak, di Didi, selama 2-3 tahun oleh Mitsui & Co., kita memberikan transparansi. Untung saya bilang bahwa kita itu melakukan apa adanya. Ya, karena yang ditempatkan oleh Mitsui di perusahaan kami, Direktur CPD, Corporate Planning, CPD, itu adalah orang yang dulu melakukan due diligence, Pak. Dan sekarang ditempatkan oleh Mitsui Tokyo menjadi salah satu direktur saya.
Makanya saya katakan bahwa inilah kebagusan kita tuh transparan dan keterbukaan. Iya, iya, iya. Tidak perlu ada yang disembunyikan, saya bilang. Makanya pada saat dia menjadi direktur, dia langsung bilang, TJ-san, I really appreciate pada saat saya melakukan due diligence, you open everything. Karena kamu membuat saya menjadi lebih mudah Iya, iya. untuk mempelajari perusahaan ini saat saya menjadi direktur. Sehingga ada trust ya dari Ada mereka trust, ya. that's right. Karena transparansi itu penting sekali, Pak. Jadi Iya. pada saat kita di due diligence, ya kita berikan. Ya, taruhan saya pada saat itu, Pak. Kalau nggak jadi, saya belajar sesuatu. Karena kan 2 tahun, 3 tahun itu kan saya sama mereka terus, Pak. Ternyata mereka ambil kesempatan ini. Ya, kita memberikan kesempatan pada saat mulailah dengan 22% dulu. Iya, iya. Dan saya pelajarin karakter mereka biasanya tidak dilakukan, Pak. Ternyata Pak Beni, ya puji Tuhan, mereka ngambil kesempatan itu dan kerjasama dengan PT Pangan Lestari. Jadi kalau mau lihat banyak Pak di Google, ketik PT Pangan Lestari Mitsui aja udah keluar semua beritanya, ya. Dan itu yang sebenarnya Mitsui melihat bahwa kekuatan kita tuh ada. PT Pangan Lestari ada. Jadi untuk teman-teman nih, alumni yang punya perusahaan, jangan pernah malu, ya. Iya, iya. Ya, bahwa kita itu semuanya sudah dilihat dengan perusahaan Mitsui & Co. Mitsui & Co. itu adalah salah satu perusahaan trading terbesar di Jepang, Pak. Selain Sumitomo maupun Marubeni dan Mitsubishi. Ya. Dan mereka punya karyawan kurang lebih 40.000 global. Ya, dan sekarang menempatkan 3 orang di tempat saya, Pak. Dan bangga sekali saya dengan prestasi itu sebenarnya. Oke. Luar biasa Pak Cahyono. Nah, rencana-rencana ke depan semakin berkembang dan maju ya Pak ya. Betul, terima kasih Dan Pak. mungkin di akhir podcast ini Pak, sekali kasih. lagi mungkin ada nasihat-nasihat Pak. Secara spesifik mungkin kepada mahasiswa. Boleh. Mahasiswa dulu Pak, setelah itu mungkin nanti bagi alumni. Silakan Pak dari mahasiswa. Ya, kalau misal untuk mahasiswa, saya pikir kembali ya, saya bilang mentalitas itu penting. Mentalitas Pak ya. Mentalitas penting. Jangan pernah berhenti belajar, Pak. Jangan pernah berhenti belajar ya. Jangan pernah berhenti untuk berorganisasi, itu penting sekali. Berorganisasi Pak ya. Penting, Pak. Saya kebetulan mungkin Pak Beni, saya dulu di Ubaya juga ASDOS, Pak. Jadi dulu waktu kuliah sudah ASDOS, asisten dosen. Ya. Di organisasi ada nggak Pak? Saya waktu itu masuk ke BEM, tapi waktu itu nggak terlalu aktif Pak, karena saya waktu itu ya namanya saya target kerja tayang kan waktu itu Pak, karena saya udah diterima kampus di sana. Jadi aktif di organisasi kemahasiswaan, juga asisten dosen ya. Oke. Itu pesan-pesan saya lah kepada teman-teman mahasiswa ya. Jadi kalau misalnya kita bicara harus punya mental yang baik ya. Harus mental yang baik. Segala sesuatu itu pasti ada jalan ya. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita ini kan manusia yang harus bersosialisasi. Kita misalnya ketemu tembok, ya kita carilah teman yang mungkin temboknya lebih terbuka. Ya. Kalau kita berhenti di situ, memang akhirnya merasa bahwa kok nggak ada sesuatu yang bisa saya selesaikan. Sebenarnya nggak ada. Perjalanan saya selama hampir 31 tahun, Pak. Yang saya katakan ke Pak Beni tadi, jatuh, bangun, dan segalanya, itu saya percaya bahwa itu ada sesuatu yang bisa saya selesaikan. Yang saya pernah dipanggil sama polisi, terus kejaksaan dan apa segala, ya saya hadapin Pak. Nggak pernah takut Pak. Saya udah pernah ke Gunung Bundar kok Pak. Mungkin Pak Beni belum, saya sudah Pak. Tapi bukan karena saya melakukan fraud, bukan. Karena diminta keterangan atas salah satu manufacturing yang menjadi partner saya Pak. Saya jadi saksi lah. Jadi saksi ya. Jadi saya, tapi dipanggilnya ke Gedung Bundar Pak saya betul ya. Itu satu pengalaman luar biasa ya. Banyak orang mengatakan wah nggak bisa tidur Mas. Saya bilang kalau saya nothing tulus, kalau saya jadi saksi kok ya. Ya, yang penting saya sudah tahu apa yang harus saya jawab ya. Itu aja Pak sebenarnya. Nah, sekarang untuk alumni Pak, jadi setelah mahasiswa lulus, mereka kan memulai karier ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus untuk mereka Pak. Nah ini saya selalu pesan kepada teman-teman juga sebenarnya Pak. Harus punya mentalitas KKN saya bilang. KKN apa itu Pak? Kaget Pak ya mungkin ya. Iya. Tapi bukan kolusi korupsi nepotisme Pak. KKN yang saya lihat di sini, dan ini memang yang saya pakai terus Pak untuk jadi prinsip. Yang pertama, K pertama itu adalah komunikasi. Komunikasi. Bisa communication skill itu penting. Communication skill. Ya kalau kita diam terus kan nggak bisa Pak. Kita mau jualan juga nggak bisa kan Pak. Iya. Terus yang kedua, kerjasama. Kerjasama, Kerjasama itu baik ke atasan, bawahan,
pair dan segalanya itu harus ada. Nah, yang terakhir selalu saya minta Pak, apa Pak? Networking. Networking. Oke. KKN. KKN ya. Jadi bukan kolusi kolusi, atau nepotisme, tapi komunikasi, kerjasama, dan networking. Oke. Pegang 3 prinsip ini untuk teman-teman yang coba bekerja, saya yakin pasti berhasil. Nggak mungkin kalau kita punya communication skill yang bagus, kerjasama yang baik, apalagi didukung networking yang bagus, Ya, nggak mungkin kita tidak berhasil. betul. Dan juga jangan lupa tadi selalu berdoa Doa dan keluarga. dan selalu Ya. keluarga ya, Betul. keluarga dan menghormati orang tua. Betul. Nah, Ya. luar biasa, ini satu nilai-nilai yang sangat penting Baik, bagi terima para mahasiswa, Ya. juga para alumni yang sedang meniti karir, Ya, betul. dan juga tentu bagi seluruh masyarakat ya, Ya. yang mendengarkan percakapan ini. Semoga ini memberikan inspirasi menarik ya bagi para pendengar ya, seluruh keluarga besar Ubaya ya, dan juga masyarakat. Ya. Oke, kita akan akhiri. Terima kasih sekali lagi Sama-sama, Pak Cahyono. Pak Beni. Selamat masih Ubaya. Saya doakan Bapak terus kiprahnya semakin luar biasa. Baik, terima kasih Pak. Ya, Dan membawa kebanggaan tersendiri bagi Universitas Surabaya pasti. memiliki alumni yang luar biasa seperti Bapak. Sama-sama. Terima Ya, kasih. terima Sukses kasih. selalu untuk Ubaya juga. Baik, terima kasih. Nah, kita akhiri podcast kampus kita pada pagi hari ini. Semoga memberikan banyak inspirasi bagi kita semua. Terutama adalah bagaimana kita mementingkan karakter ya, di dalam segala aspek, sehingga sangat membantu perjalanan hidup dan perjalanan karir kita. Pesan penting bagi para generasi muda. Sekian podcast kampus. Sampai jumpa di kisah inspiratif yang akan datang dari berbagai macam profesi alumni. Pastikan selalu like dan subscribe agar kalian bisa mendapatkan banyak inspirasi menarik. Sekian, terima kasih dan salam multikultur. Salam multikultur.